Shalom warga kerajaan Allah, welcome home, selamat datang di Rock Jajak. Saya percaya ketika kita beribadah di Rock Jajak, kita akan menikmati suasana kekeluargaan, suasana yang intim, membangun, menguatkan, mendorong satu dan yang lain. Dan saya dorong juga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan untuk ikut komsel. Di dalam komsel, kita akan ada komsel, komunitas saling. Jadi saling menguatkan, menghiburkan, mendorong, mendoakan, dan saling-saling yang positif lainnya. Di lain itu kita ada Kingdom Discipleship, yaitu pemuritan. Saya mendorong Bapak Ibu kekasih Tuhan, ikutlah Kingdom Discipleship, di mana kita mengikuti pemuritan, kita dimuridkan. Dan saya percaya orang yang dimuridkan, murid itu disciple. Dan seorang disciple itu disiplin. Disiplin itu tertib. Saya percaya kita diberi roh oleh Tuhan, roh yang membangkitkan ketertiban, yaitu disiplin. Roh yang penuh kasih, yang penuh kekuatan, bukan roh ketakutan. Saya percaya dalam komunitas Rock Jajak, kita saling menguatkan, saling menghiburkan, saling menolong, saling membangun, dan ketika kita ikut Kingdom Discipleship, kita dimuridkan. Saya percaya bahwa di Rock Jajak, kekasih Tuhan dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah yang lebat dan manis. God bless you. Dalam warga kerajaan Allah, khususnya yang ada di Rock Jajak, saya percaya kita rindu beribadah. Tapi mungkin ada yang khawatir mengenai kebersihan, mengenai higienis, bagaimana bersalam. Saya percaya bahwa gedung ini sudah dibersihkan, disterilkan, dan sudah dipersiapkan sehingga Bapak Ibu dapat beribadah dengan tenang, dengan penuh syukur, penuh sukacita, dan bahkan kami sudah menyediakan hand sanitizer, juga tisu, ada wastafel, dan saya juga menganjurkan kita memberikan salam dengan salam sehati. Saya percaya kita bisa menjaga kebersihan dan kita juga dapat beribadah dengan penuh syukur dan penuh sukacita. God bless you.
Shalom warga kerajaan. Masih berbicara tentang God's protection. Karena salah satu kebutuhan kita adalah diterima, dikasih, dilindungi. Suami punya tugas 3P. Pertama adalah provisi, penyediaan. Kalau dia pengacara, maksudnya pengangguran banyak acara, eliminasi calonmu. Oke? Yang kedua, proteksi. Dia bisa melindungi engkau. Dia bisa melindungi engkau juga secara psikologis. Kalau diserang oleh mertua, maka suamimu akan melindungi. Yang ketiga adalah promosi. Bagaimana Kristus begitu kuat, luar biasa, saudara. Saudara, ini soal hubungan. Under the shadow of the Almighty. Di bawah kepaknya kamu akan berlindung. His mighty arm digambarkan seperti burung Raja Wali. Salah satu kebanggaan saya sebagai suami adalah ketika jam 2 pagi ada gempa bumi. Di Bali sering gempa bumi, saudara. Dan istri saya tidak lari keluar. Orang kalau kaget keluar bahasa ibu. Dia teriak, "Lindu, lindu." Lindu itu gempa bumi. Dan dia pergi ke dada saya di sini. Oh, I'm so proud. Oh, dia tidak berlindung di bawah shelter ataupun keluar dari rumah. Dia datang ke dada saya. Demikian juga ketika Ruth berkata pada Boaz, "Kembangkan sayapmu." Ya, kembangkan sayapmu untuk melindungi aku. Saudara yang kasih Tuhan, it's all about relationship. Saudara jadi orang Kristen, saudara memberi persepuluhan, memberi buah sulung dan sebagainya, engkau tidak dekat dengan Tuhan, percuma. Karena di dalam Mazmur 91 ini ada berkat spesial, yaitu yang hatinya melekat kepada Tuhan. Di dalam Kidung Agung, pengantin wanita berkata, "Taruhlah aku sebagai meterai di dadamu." Saudaraku, itu kedekatan. Baju saya melekat, ya, tapi tidak dekat. Yang di dalam Tuhan itu tinggal dalam kita. As a father, sebagai bapak atau seperti ibu yang melindungi anak-anaknya. Kita sering mendengar ketika Yellowstone Park itu terbakar habis, ditemukan ada burung yang terbakar hangus, tapi anak-anaknya selamat. Kalau burung saja bisa melindungi anaknya, apalagi Tuhan. Karena itu kekuatan Kristus adalah ketika Bapaknya berkata, "Inilah putraku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan." Sebaliknya serangan daripada iblis adalah mencoba menggoyahkan dan membimbangkan saudara. Kalau engkau anak Allah, katanya anak Tuhan, hutang belum lunas, cicilan belum selesai, sakit bolak-balik. Saudara yang kasih Tuhan, jangan percaya perkataan iblis. Percaya perkataan Tuhan. Karena hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku membentenginya. Sebab yang mengenal namaku. Saya tahu siapa nama Tuhan? Bagi yang mendengar ini, nama Tuhan Yesus, Yeshua. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kutunjukkan keselamatan yang daripadaku. Keselamatan dalam bahasa Ibrani Yeshua, itu nama daripada Kristus. God the Savior. Karena itu percaya kepada dia dengan segenap hatimu. Jangan dengan pengertianmu sendiri. Dalam hidup saya hidup penuh dengan ketenangan. God is my bunker and my banker. God bless you, warga kerajaan. Kami butuh Engkau setiap hari Tuhan. Karena di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Engkaulah kekuatan kami, Yesus.
Amin. Shalom Bapak Ibu yang di tempat ini maupun yang di rumah. PowerPoint-nya tolong. Ya, akhir-akhir ini sangat banyak berita yang mau tidak mau membuat daging kita, siapapun itu, dimanapun itu. Karena tidak cuma di luar negeri, sekarang bahkan di Indonesia pun kemudian terjadi akibat suatu benda yang kecil mungil, yang katanya virus itu bentuknya kecil sekali, lebih kecil dari bakteri, tapi dampaknya menggetarkan seujung bumi. Dari negara manapun tidak ada yang terlewati oleh satu benda kecil ini. Kita perlu Tuhan lebih lagi. Setiap doa kita pasti kita serukan itu. Kami perlu Tuhan lebih lagi. Melewati hari ini kami tidak bisa mengatasinya sendiri. Kami butuh Tuhan lebih lagi. Namun di siang ini mari kita belajar. Ada beberapa hal yang bisa saya sebutkan, bisa saya sampaikan dalam kita menanggapi hari-hari yang rasanya semakin ngeri keluar rumah, mau usaha, mau kerja, mau apapun juga ngeri. Kita akan belajar beberapa hal di sini dengan cepat. Yang pertama, jangan dikuasai ketakutan. Yang di sini hadir, saya percaya tidak dikuasai ketakutan, tapi tetap ada hal-hal yang harus dijaga, tetap ada hal-hal yang harus diikuti sesuai anjuran, sesuai saran dari orang-orang yang sudah berpengalaman di bidang ini ya, di bidang kesehatan dan lain-lain. Tetap ada yang harus kita lakukan untuk pencegahan, untuk kita berjaga-jaga. Namun kembali saya ingatkan, jangan dikuasai ketakutan. Bukankah di 2 Timotius 1 ayat 7 katakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dari mana sumber ketakutan itu? Dari mana asalnya sebetulnya? Tuhan tidak pernah memberikan sebetulnya roh ketakutan. Ingat loh, kalau kita dengar roh jahat, kita tahu oh ini iblis. Tapi ingat juga, ketakutan itu roh, dan bukan dari Tuhan asalnya. Sebab Tuhan itu akan senantiasa memberikan sebetulnya roh, kekuatan, kasih, dan ketertiban dalam diri kita, sehingga kita tetap berani menghadapi apapun tantangan dalam dunia ini. Berani menghadapi, berani tidak gentar, berani melawan dengan iman. Artinya seperti itu ya. Bukan roh ketakutan, memang wajar setiap manusia ada takut. Karena saya tidak bilang jangan takut. Loh, setiap orang wajar sekali menghadapi rasa takut akhir-akhir ini. Apalagi kalau setiap mendengar Metro TV atau apapun di situ, berapa pasiennya sekarang, berapa korbannya sekarang, senantiasa didengar seperti itu. Bukan berapa besar perkembangan ekonomi di Indonesia atau di dunia, sudah tidak ada yang tanya itu. Yang ditanyakan sekarang berapa pasien yang sakit, berapa pasien yang bisa disembuhkan, berapa yang meninggal. Wajar bila mana rasa takut timbul, tapi sekali lagi roh ketakutan bukan dari Tuhan. Jadi kalau ada itu tinggal dalam diri Bapak Ibu, usir segera seperti Bapak Ibu mengusir setan dalam nama Yesus pergi, roh ketakutan dalam nama Yesus pergi, biar tidak jadi penyakit di dalam diri kita. Dikatakan roh ketakutan menggerogoti apa dia? Kalau roh jahat menggerogoti akal sehat kita, menggerogoti iman kita. Tapi roh ketakutan, hati-hati, bisa-bisa dia menggerogoti imunnya kita. Yang seharusnya kita fit, kita kuat, langsung kurus-kurus sakit perutnya, langsung pusing kepalanya tidak karuan. Harusnya tetap masih bisa buka toko, tapi karena ketakutan yang luar biasa yang tidak diusirnya segera. Duh, kok aku sakit ya? Kok badanku panas gini ya? Dalam nama Yesus, usir itu pergi. Supaya yang negatif lain yang menyertai ketakutan itu tidak ada, tidak tinggal, tidak bersama dalam diri kita. Takut mati, takut miskin. Nanti kalau sudah coronanya pergi, saya cuma berharap sekali. Kemarin ngobrol dengan Bu Monik dan Pak David sepakat doa Maret ini Tuhan selesaikan semua corona ini. Maret ini
apa dan lain sebagainya. Kita ingat bahwa bapak iman kita, atau iman yang sangat luar biasa, seorang Abraham pun dia dirundung ketakutan. Pada waktu itu kejadian 15 ini sebelumnya bercerita tentang Abraham yang telah mengalahkan Kedorlaomer. Kalau Bapak Ibu baca di kejadian 14, dia berhasil mengalahkan itu yang ada di sekitar kota Lot, kotanya yang tinggalin Lot, sudah itu Sodom dan Gomora. Banyak sekali musuh Abraham yang dia bisa kalahkan. Tapi di kejadian 15 dia dirundung lagi oleh rasa takut itu. Rasa takut yang beda. Jadi setelah dia kalahkan musuhnya, dia takut tidak punya anak. Kalau nanti Bapak Ibu baca kejadian 15 sampai Tuhan berikan dengan jelas pada dia janji-janji untuk Abraham punya keturunan. Karena apa? Abraham habis mengalahkan musuh, bilang takutnya terhadap musuh, ada takut yang lain. Sehingga Tuhan berkata, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Upahmu akan sangat besar. Kalau dalam kitab bahasa Inggris, saya tidak tulis di situ, dikatakan your very great reward. I'm your very great reward. Tuhan bilang, akulah hadiah terbesar untukmu. Kalau Tuhan yang sudah super besar, super berkuasa itu jadi hadiahnya untuk kita. Dan tidak ada sifat rasa takut itu. Oh, betapa luar biasa diri kita, amin. Jadi buang roh ketakutan, singkirkan itu. Begitu itu bersyarat langsung singkirkan. Memang manusiawi, memang wajar ada ketakutan. Aku mati nanti selanjutnya bagaimana pekerjaan dan lain-lain. Buang semua itu. Tuhan berikan roh kekuatan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kasih dalam diri kita. Bahkan Tuhan memberikan dirinya. Abraham dikatakan, jangan takut, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. I am your great reward kalau dalam bahasa Inggrisnya. Akulah hadiah terbesar untukmu. Kalau Tuhan di dalam kita, yang lebih besar, yang sangat besar itu dalam diri kita, pasti hal-hal besar terjadi nantinya dalam diri kita. Lalu yang kedua, percaya. Kalau tadi jangan dikuasai ketakutan. Yang kedua, percaya lebih lagi kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 5 katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Begitu banyak analisa tentang kasus yang melanda Indonesia, melanda negara-negara lain. Ya, kita sikapi dengan hikmat Tuhan. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Kemarin saya lihat sebuah video yang di tengah-tengah masa masih dia, saya sampai geli lihat video itu. Saya tidak tayangkan karena Pak David pesan hari ini singkat jelas padat, ya saya tidak tayangkan videonya. Jadi orang itu, ya ini dia cuma menghibur ya di tengah-tengah kecemasan ini. Orang itu cuci tangan di sebuah wastafel dengan sabun yang mengandung antiseptik, dia cuci tangan. Lalu waktu dia matikan keran, dia lihat keran, kan kerannya kotor. Dia ambil sabun, dia cuci lagi kerannya. Dan terus dia keluar, dia buka pintu. Loh, pintu gagangnya dipegang orang kotor. Dia ambil sabun, dia cuci lagi itu. Gagang itu. Lalu dia kembalikan lagi ke ke tempat semula, ke wastafel. Lalu dia keluar, tangannya buka gagang pintu. Dia nggak sadar tangannya yang lain nyenggol bagian pintu. Jadi ada gagang, ada bagian pintu yang lain. Dia ketakutan lagi, dia ambil sabun, dia ulang lap itu ya, semua bagian pintu. Nah, lalu dia kembali lagi ke wastafel, lalu dia nempel saja jatuh ke lantai. Loh, lantai kotor. Lalu dia lap lagi dengan sabun antibakteri itu lantainya, sampai akhirnya dia jeblok, nggak bisa berdiri saking apa yang ada dalam dirinya. Takutan yang luar biasa. Jadi semua serba kotor. Analisa banyak hal. Kita cegah dengan berbagai cara yang dianjurkan. Tapi kalau orang yang sudah dikuasai ketakutan itu, semua rasanya tidak akan cukup kan? Jangan-jangan masih kotor. Maaf ya, saya pakai ini karena memang tangan saya basah. Seperti yang pernah saya bilang, bukan karena mic-nya kotor, mic-nya sudah dibersihkan tadi sama Pak Markus sebelumnya. Jadi percayalah kepada Tuhan dengan lebih lagi. Jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Semua kotor, kalau gitu semua makanan kotor kok.
belanjaan dari kalau lewat situ apa? Lijo namanya. Lijo. Pesan ini. Lah, pastinya kan kotor. Kena kotoran di jalan. Lalu saya mau kupas wortel atau potong sayurnya. Nah, ini sudah bersih belum? Kalau saya sabun semua nggak habis-habisan. Nggak ada habisnya sabun. Mau berapa liter pun beli di manapun atau alkohol. Sampai kemarin adik saya kan bilang, Cik sekarang mendingan cuci tangan nggak usah pakai antiseptik, langsung alkohol. Ya bener atus sih saya sampai gitu. Buat mandi aja sekalian alkoholnya. Sudahlah. Selain kita lakukan tindakan pencegahan sebisa mungkin ya, sebisa yang kita lakukan. Loh, tidak semua orang kan bisa beli sanitizer, tidak semua orang kan bisa beli alkohol. Lihat itu orang-orang yang jualan cilok di jalan. Kalau sekolah tutup, dia berjualan di mana? Boro-boro buat beli alkohol yang sekarang harganya selangit. Buat beli makan minum aja susah kan? Jualan di jalan itu loh yang jualan di depan sekolah. Kalau kita bersandar pada pengertian kita sendiri, kita berkurang percaya kita sama Tuhan. Akhirnya orang-orang yang tidak punya, yang tidak mau beli, akhirnya yang dilakukan apa? Wes aku gandol Gusti aja. Aku nggak bisa, nggak mau beli itu, nggak disediakan. Aku tak gandol Gusti Yesus saja. Akhirnya tidak ada ketakutan dalam dirinya dan memang dia virus tidak mampan masuk ke tubuhnya. Nah, karena tadi jangan takut, akulah perisaimu, akulah upah terbesarmu, hadiah terbesar bagimu. Yesus itu masih jadi bagian diri kita loh. Yesus yang luar biasa besar itu masih jadi bagian hidup kita. Jangan ragu itu, jangan mau dikuasai terus-menerus sama roh ketakutan itu. Apalagi berkurang iman percaya kita dengan segala cara yang mungkin kita bilang bisa menghambat. Tetap berdoa, tapi jangan lupa semakin percaya Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan dengan segenap hati, bahwa Tuhan mampu melakukan ini dari hidup kita, dari bumi ini. Amin. Dalam Yesaya 30 ayat 15 katakan, dengan bertobat, ya pasti sekarang banyak yang bertobat, pasti sekarang semua berseru pada Tuhan. Tuhan ampuni kalau aku dulu salah, jangan-jangan ini tulah karena aku bersalah dan lain sebagainya. Intinya mendekatkan diri semuanya pada Tuhan. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan dalam tinggal tenang dan percaya. Dan jangan cuma tinggal diam di rumah seekor, tapi semakin gemetaran. Tinggal tenang. Bilang suruh tinggal di rumah, dia tinggal tenang. Yang biasanya ke mall-mallnya sepi, sekarang di rumah semua dalam tinggal tenang dan percaya. Tambahkan kepercayaan kita, terletak kekuatanmu. Tapi yang jadi masalah, tetapi kamu enggak. Tetapi kamu tidak mau percaya. Tetapi kamu tidak tenang. Tetapi kamu membiarkan ketakutan Tuhan. So, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi saya mau katakan, saya mau tinggal tenang dan percaya. Yang ketiga mungkin jarang kita dengar ya. Apa sih Tuhan? Bagaimana sih caranya menghadapi hari-hari seperti ini? Dalam Mazmur 41 ayat 2 sampai 3. Mazmur 41 ayat 2 sampai 3 kita baca bersama yuk. Jadi bukti ketiga tadi, jangan dikuasai ketakutan. Lalu yang kedua, tambahkan percaya kita. Yang ketiga, tetap bermurah hati. Kenapa ini bisa disambungkan dengan hari-hari ini, Bu? Kita baca bersama supaya jelas. Mazmur 41 ayat 2 dan 3. Kita baca bersama 2, 3. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga yang disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Musuh kita apa sekarang? Selain rasa ketakutan,
yang jadi momok. Kalau zaman kecil dulu saya bilang momok iong, yang ditakut-takutin gitu, momok yang bikin takut. Musuh kita ya, tadi penyakit itu jadi musuh nasional, musuh internasional yang paling luar biasa. Gak ada tuh sekarang dengar, udah diluncurkan, udah diluncurkan, gak ada yang dari bawah. Blak dijatuhin penyakit aja semua pada diam, gak ada yang perang. Semuanya berperang melawan musuh yang sama, yaitu penyakit. Nah, tapi di sini dikatakan berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Lemah itu menyiratkan kemiskinan, keadaan yang sulit, sakit mungkin ya, keadaan yang sulit, keadaan tidak berdaya. Nah, dikatakan di tadi Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Meluputkan siapa? Tuhan akan meluputkan dia yang memperhatikan orang lemah. Dijanjikan oleh Tuhan bahwa mereka akan diluputkan dari celaka, dilindungi dan dipelihara nyawanya. Dipelihara nyawanya berarti apa? Gak mati karena virus. Saya cuma bilang kepada David kemarin, bukan, ya nanti kalau sakit kan bisa berobat. Oh, enggak. Berobatnya rumah mesti ya, urusannya harus dikarantina dan lain-lain. Jangan deh, jangan ada virus yang menempel di tubuh kita, di tubuhnya roh aja malam jajak semua amin. Tidak ada satupun yang itu aja, jangan Tuhan. Dilindungi sepenuhnya, diproteksi sepenuhnya, dipelihara nyawa kita. Bahkan kita tidak jadi orang yang celaka karena itu. Tapi perhatikan, bagaimana semua itu akan dilakukan Tuhan buat kita. Kalau kita melakukan bagian kita memperhatikan orang lemah. Bisa dimengerti yang memperhatikan orang lemah itu berupa apa sih? Kalau zaman sekarang ini selain tetap menguatkan saudara yang sedang ketakutan, menguatkan teman yang sedang gelisah hatinya yang sampai tidak bisa tidur gara-gara ketakutan. Tetangganya adik saya masuk dalam apa itu? Sudah terkena ya, terkena orang di dalam kompleks. So semua tetangga kompleks marah sama dia. Gara-gara apa? Gara-gara sudah dilarang ke mall pas jadi apa? Dia ke mall untuk ganti handphone. Sempetnya ganti handphone sampai tetangganya ngomel semua, kan ada WA grup di tetangganya. Ngomel semua gara-gara itu dia terkena virus. Ya kan sebetulnya kita tidak tahu dia terkena dari mana kan. Bisa di jalan sebelum ke mall pun kalau dia naik kendaraan pun kan tetap bisa kan, apapun itu bisa kan. Nah, gara-gara itu marah semua. Kita perlu menguatkan dia kan, sampai yang tadi sampai tak pakai alkohol dibuat sekalian sampai saat demikian yang kita perlu terus kuatkan. Teman-teman kita yang lemah imannya kita kuatkan. Jangan kita bilang gitu aja takut, aja takut. Aku ingatkan ya, jangan dikuasai roh ketakutan itu. Biarlah roh Tuhan itu yang menenangkan, yang menerangkan, yang menguatkan itu yang lebih besar dalam dirimu. Jangan roh ketakutan itu. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Apalagi orang yang hari-hari ini mungkin kesulitan makan. Online school bisa dilakukan buat siapa? Buat yang bisa punya Android. Buat siapa? Buat yang wifi-nya lancar. Tapi bagaimana dengan manusia yang untuk makan aja memang susah? Yang saya pernah cerita ke beliau, wifi jangan wifi bu, handphone aja untuk anak SMP seperti dia tidak punya. Bagaimana bisa mengerjakan tugas online kalau guru juga sekarang dilarang ke sekolah? Kita doakan. Kalau perlu bantu dengan cara apa? Bantu dengan kita bisa. Ya hari-hari ini kita lihat tetangga kita mungkin makanan tidak bisa, ternyata gerobaknya nganggur, gerobak baksonya nganggur di rumah. Berikan yang kamu punya kepada dia. Karena janji Tuhan, setiap orang yang memperhatikan orang lemah akan diluputkan. Kita iman, kita percaya itu. Diluputkan dari celaka, dipelihara, dilindungi nyawanya. Amin. Jadi bermurah hatilah pada saat kesesakan seperti ini pun. Ada singkatan bagus tentang COVID.
COVID kan ya, virus yang sedang melanda. Christ overcome viruses and diseases. Jadi Kristus mengalahkan virus dan berbagai penyakit. Jadi kita bangkitkan sesuatu yang bisa memberikan dampak positif buat iman kita, buat percaya kita, buat ketenangan hati kita. Kristus mengalahkan virus dan berbagai penyakit. Bahkan Christ of victory and dominion. Kristus pemenang dan penguasa. Kita terus ingatkan diri kita, COVID-19. Iya, aku punya COVID yang lain. Hah? Kamu ada COVID di dalam dirimu? Oh yes, COVID Kristus. Kristus yang artinya tadi itu saya sebut. Kita bangkitkan iman kita. Lebih lagi, bukankah yang dilihat Tuhan nanti pada waktu akhir? Adakah Tuhan melihat imanmu pada waktu nanti Tuhan datang? Jangan karena penyakit ini, memang penyakit ini harus diperangi. Dan kita terus doakan, bawa dalam doa Bapak Ibu, pemerintah negara kita, orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan, dan orang-orang yang bekerja di sekeliling pemerintah, bukannya mencerca atau memaki atau terus kata-kata yang negatif yang keluar, tapi mereka saling mendorong, saling menguatkan, saling menolong, saling menopang. Dan gunanya nanti kan buat kita semua rakyatnya negara ini kan. Jadi kita terus berdoa dalam hari-hari kita di rumah, mungkin buat Pak Presiden, supaya kebijakannya itu yang diambilnya cepat tepat. Ada semua fasilitas yang diperlukan untuk segera penanganan kasus ini. Ada sarana prasarana yang dibutuhkan untuk penanganan kasus ini segera, sehingga tidak terus bertambah korbannya. Yang terakhir, kita membutuhkan Tuhan sebab Dia gunung batu berhubungan. Baru berapa hari ini saya dapat ini sampai saya tulis. Tentunya saya tanya dulu kepada David, ini kata-kata Ibrani ini benar enggak? Selah hamah lekot. Dalam bahasa Inggrisnya ditulis seperti itu ya, di 1 Samuel 23 ayat 28. Jadi 1 Samuel 23 ayat 28 ditulis ada kata, kalau nanti Bapak Ibu yang punya, kadang-kadang kita ingin belajar bahasa Inggrisnya artinya apa sih? Itu bahasa Ibrani ya, Selah Hamalekot. Kalau kita sering baca di Mazmur Selah, ya, tapi ini bukan cuma Selah, tapi Selah Hamalekot. Gunung batu kerubutan. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sehari, bahasa Indonesia yang diterjemahkan baru dikatakan, maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu gunung batu kerubutan. Apa yang terjadi pada Daud sebetulnya waktu itu? Kalau dibaca, Bapak Ibu nanti di rumah baca dalam 1 Samuel 23, itu Daud sangat-sangat patut untuk takut. Jadi Daud ini bukan hanya lari, tapi sudah tidak bisa lari. Dia berhenti di sebuah tempat. Ada gunung batu di depannya. Dan sementara Saul dan tentaranya yang hendak membunuh Daud itu, jadi gini, mungkin ini ada gunung, tinggal sisian gitu ya, Daud di sini, dan Saul serta pasukannya ada di sebelah yang lain dari gunung itu. Tinggal muter sedikit, kenalah Daud. Dan waktu itu memang Saul akan menghabisinya. Kalau di sini di Alkitab, Daud kenapa Saul sampai ke sana? Karena ternyata ada orang-orang yang berkhianat kepada Daud, yang mengatakan berkhianat kepada Saul, yang mengatakan di mana Daud sekarang berada. Akhirnya Daud itu sangat tidak bisa kemana-mana, dia tersebut. Kalau aku muter sedikit aja, tentara Saul bisa ke sini. Jadi bisa dibayangkan ya, ada gunung batu seperti itu. Nah, Daud ke sana dia kena, Daud ke sini pun pasti akan ditangkap. Karena tentara Saul jumlahnya sangat banyak. Tapi di situ dibilang, tiba-tiba pada waktu nyaris kena, pada waktu sudah tidak ada lagi jalan keluar, Saul tiba-tiba mundur. Karena ada yang memberitahu, ada yang memberitahu Saul, itu Filistin datang menyerang ke Israel, tinggalkan saja Daud. Serbu perangi mereka, perangi Filistin yang tidak menyerang Israel. Jadi Daud dengan serta-merta langsung memerintahkan pasukannya
Jatahnya so luar biasa banyak. Sampai habis tutup dia duduk sama berdoa, Tuhan tolong bunuhlah corona itu. Aku sudah malas di rumah terus. Dia berdoa itu, amin. Percaya kamu? Iya lah, hanya Tuhan yang bisa bunuh dia, yang bisa habisi dia. Dia imani, dia betul. Ayo Jos berdoa lagi, saya bilang itu. Namanya Timothy Joshua ya, masih kelas 3. Gendut itu anaknya, hobinya makan sehingga tidak kesampaian sekarang hobinya kadang mama ayo keluar makan sana makan di sini. Tidak bisa sekarang di karantina mamanya di rumah. Lalu dia berdoa itu, aku bosan Tuhan di rumah terus sepedaan keluar pun dilarang sama mamanya. Tidak boleh kemana-mana, hanya di rumah. Gunung Batu Lumputan yang waktu itu diserukan oleh Daud, yang waktu itu dinyatakan Tuhan oleh Daud kepada Daud, betul-betul seperti yang saya bayangkan seperti saat ini. Mau lari ke mana? Mau lari ke Surabaya, was-was? Mau lari ke Jakarta? Di sana tambah kering. Apa kita mau seperti Cristiano Ronaldo yang membeli pulau sampai membeli sebuah pulau yang tanpa penghuni untuk dia tinggal di situ supaya tidak terkena virus? Dia udah duitnya, terserah dia duit-duitnya. Kita mau lari ke mana? Kita cuma berdoa, Tuhan luputkan kami. Meskipun virus itu sudah dengan memang Jajak dan Banyuwangi tidak terkena kan. Dan kita terus pray, kita terus berdoa, Jajak Banyuwangi luput. Banyuwangi semuanya ada di peta Banyuwangi itu loh, bahkan yang tidak ada di petanya. Kan banyak sekali Jajak tidak ada di peta. Yang ada Serono, mana lagi itu? Tidak ada Jajak. Pocar, tidak ada di peta. Tuhan tahu tapi yang mintakan dia. Nah, Tuhan tidak terkena di sini. Meskipun satu anak dikena, enggak Tuhan. Tuhan kita akan terus peta ini kalau perlu ya kita tindakan profetik seperti itu tidak terkena. Mari para pendoa terus. Loh, nanti kalau sudah masuk Jajak satu aja, bukannya kita tambah was-was, bukannya kita tambah takut. Selah amalku Tuhan. Meskipun rasanya sudah di ujung Banyuwangi katanya ada yang dicurigai terkena, tapi tidak tahu terkena tidak. Ada yang bilang sudah ada yang kena di Banyuwangi, Situbondo, Jember, Bondowoso. Terus tidak ngerti karena semua kan disembunyikan sekarang. Ya data-data kadang nama aja tidak diberitakan, yang terkena mana tidak diberitakan karena untuk kode etik dan pasti pemerintah pikirkan supaya tidak sampai kepanikan. Lihat loh, kalau dikuasai panik kita takut, imun kita turun loh. Anaknya tetap sukacita, tetap imani bahwa tidak terkena. Jajak Banyuwangi, mana lagi tempat kita tinggal? Sekelilingku tidak dikenai, cover Tuhan luar biasa. Bahkan Tuhan itu batu kelubutan kita. Gunung batu kelubutan kita, tempat kita berlindung. Saat musuh itu tinggal sedikit saja dimenai. Luput. Bacalah nanti 1 Samuel 23 ini. Kisahnya unik sekali. Di mana Tuhan itu, ya kenapa sih Tuhan sebelum Daud ada di sebalik gunung itu, sebelum Saul ada di sebalik gunung itu, suruh pergi aja. Kalau Tuhan maunya gitu, kan itu kedaulatannya Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan Saul pergi, bahkan sebelum nginjek dekatnya saat sebelum jaraknya dengan Daud semakin dekat, kenapa tidak Tuhan suruh undur saja? Kan bisa. Mungkin kita ya rela mikir gitu. Tapi kalau seperti itu, apakah iman Daud bertambah? Apakah Daud akan mempraktekkan perkataan iman? Kalau sudah semakin dekat sakit penyakit itu masuk ke Pulau Jawa, Bali sudah kena, mana lagi Surabaya kena. Benda kita tambahin doa, tambahin iman. Tidak terkena, daerah ini tidak terkena. Kita cover benar-benar dengan kuasa darah Yesus. Makanya nanti ada perjamuan kudus. Buat Bapak Ibu yang di rumah pun tetap ikut perjamuan kudus. Ambil mungkin roti yang dipunyai atau biskuit yang dipunyai, juga mungkin pakai teh atau pakai air putih kalau tidak ada. Angkat perjamuan kudus di hadapan Tuhan. Darah Yesus mengampuni. Darah Yesus menutup musuh kita, menghalau segala musuh-musuh dari hadapan kita, termasuk sakit penyakit. Ya, dia silah
Dia gunung batu keluburan kita. Kita diluputkan dari segala sakit penyakit. Amin. Serahkan selanjutnya kepada Pak Menteri. Kasih Tuhan, kita semua sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah kita semua diteguhkan, dikuatkan, baik yang ada di gedung ini maupun dimanapun kasih Tuhan berada. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Itu adalah persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus. Jadi persiapkan diri kita, baik yang di rumah, ambil roti, biskuit, atau apapun yang ada di rumah Anda. Juga ambil teh, kopi, boleh juga anggur untuk wine kita, anggur kita. Dan saya percaya kita semua bersiap untuk masuk dalam perjamuan. Bapa, dalam nama Yesus, di depan kami adalah roti dan anggur. Kami percaya bahwa roti dan anggur yang di hadapan kami adalah persekutuan kami dengan tubuh dan darah Kristus. Dan kami percaya bahwa persekutuan kami dengan tubuh dan Kristus mengingatkan kami bahwa Yesus sudah disalibkan buat kami, sudah dikuburkan buat kami, sudah bangkit buat kami, sudah menyelamatkan kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami, melindungi kami, menjauhkan dari segala malapetaka. Terima kasih Tuhan, baik yang melayan maupun yang dilayani sudah dikuduskan, dilayakkan untuk menerima roti dan anggur dan melayani perjamuan. Dalam nama Yesus, amin. sebagai rasa hormat kita kepada tubuh Kristus. Pada malam waktu Yesus mengadakan perjamuan bersama para murid, Ia mengambil roti, memecahkannya, menyobeknya, dan membagikan kepada para murid dan berkata, "Inilah tubuhku, makanan ini menjadi peringatan akan aku." Apakah Bapak Ibu percaya bahwa roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Ketika kita bersatu dengan tubuh Kristus, kita menyatu dengan Tuhan Yesus,
kita mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan, mengalami perlindungan Tuhan. Bahkan hikmat Tuhan dinyatakan kepada kita. Mari kita minum dengan makan dan iman dalam nama Yesus. Sekarang angkat kawan yang berisi anggur tinggi dalam kepala kita, sebagai rasa hormat kita. Papa, jangan gigi. Berdarah. Boleh. Sudah makan, Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan membagikan silih berganti kepada para murid. Apa itu? Dan dia berkata, inilah cawan penumpang darah untuk pengampunan dosa buat umat manusia. Apakah kasih Tuhan percaya bahwa darah Yesus menyembuhkan kita, darah Yesus menyucikan kita, darah Yesus melindungi kita, darah Yesus membersihkan kita? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Buka kedua belah tangan dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, roti dan anggur di dalam perjamuan kudus ini, yaitu persekutuan kami dengan tubuh dan darah Kristus, sudah menyatu dalam diri kami. Baik yang di dalam gedung ini maupun yang ada di rumah atau yang sedang menyaksikan dimanapun mereka berada. Ketika mereka mengadakan perjamuan kudus bersama anggota keluarganya, teman-teman, kami percaya kuasa menyata, perlindungan menyata, dan kami percaya Tuhan adalah batu kelukutan kami. Tuhan adalah menara yang kuat, perlindungan kami yang sangat kokoh. Kami percaya jemaat yang ada dalam gedung ini maupun yang sedang menyaksikan tayangan ini, mereka dijamah Tuhan, dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya dengan segenap hati kami, dan kami mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Dan istighfar. Yang pertama, hari ini kita bersyukur masih bisa berkumpul bersama-sama, kita bisa beribadah, dan minggu depan kita ibadah online lewat media sosial yang ada di Rob Jajak dan lewat media sosial yang saya punya. Demikian pula nanti ada pengumuman-pengumuman yang lain, karena kita percaya setiap hari ada perubahan, dan perubahan itulah kesempatan. Perubahan adalah kesempatan bagi kita untuk mewartakan kebaikan Tuhan, mewartakan nama Tuhan yang luar biasa. Nah, kekasih Tuhan, sebentar lagi kita akan pulang, dan sebentar lagi kita akan berdoa bersama-sama, dan kita percaya bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Jalan hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Berita kita mendatang akan saya sampaikan lewat sosial media, lewat grup yang ada. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita berdoa. Kami berdoa untuk sepanjang minggu ini yang sedang berulang tahun, diberi umur panjang, kesehatan, kekuatan yang luar biasa dari Tuhan, diberi hikmat oleh Tuhan. Dan kami percaya kekasih Tuhan di jemaat Rob Jajak ini yang sedang berulang tahun, mereka mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa, yang sedang berada di luar negeri, dijamah Tuhan, diberkati Tuhan pula. Kami percaya mereka yang sedang studi, sedang bekerja di luar negeri,
Tuhan melindungi, Tuhan menjamah mereka. Kami berdoa buat anak-anak Rocky yang ada bersama dengan kami, para remaja yang bersama dengan kami, bahkan para orang tua yang bersama dengan kami. Perlindungan Tuhan sungguh nyata. Bahkan ketika anak-anak kami sedang belajar di rumah secara online, Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi mereka. Terima kasih Bapa. Kami percaya hari-hari mendatang kuasa-Mu semakin dinyatakan dan kasih-Mu semakin dinyatakan dengan luar biasa. Sebentar kami akan pulang, tetapi kami berdoa untuk setiap persembahan yang sudah kami siapkan dari rumah, kami bawa ke rumah Tuhan. Biarlah persembahan itu menjadi persembahan yang harum dan dikelola dengan benar, dengan baik oleh gereja di mana kami melayani, digembalakan. Terima kasih Bapa. Sekarang terkasih Tuhan, bukalah kedua belah tangan. Bawalah serta segala berkat, perlindungan, pembelaan, kesembuhan, pemulihan, hikmat, urapan, kasih, kuasa dan mujizat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus yang sudah menerima berkat Tuhan kata bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.